dalam hal ini sebagai nanti Korea agak barat. Bedanya biar lebih akrab gitu. Dalam waktu beberapa bulan belakang ini memang agak vakum, Mas tahu sendiri keadaan saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagian itu belum tahu mungkin hadir mereka. Kalaupun tidak hadir, karena juga nanti ada live streaming. Para maestro itu diberi piagam penghargaan sebagai maestro. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini walaupun dalam situasi yang sangat sulit karena COVID, karena juga sering banjir dan sebagainya, kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan satu hal hari ini yang sangat menggembirakan kita adalah Kabupaten Kapuas Hulu bisa menyelenggarakan kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan. Tema kita yang akan kita angkat tahun ini dari fasilitasi bidang kebudayaan itu adalah panggung apresiasi bagi komunitas perempuan seni musik ruding dan pewarisan seni musik ruding kepada generasi muda. Dan selama 1 bulan ini kita juga mengadakan pelatihan. Kegiatan ini kita lakukan di sekolah adat ini kenapa? Karena kita memanfaatkan ruang publik, yaitu gedung sekolah adat Dayak Kanto ini yang sudah ada tapi jarang dipakai. Nah, harapan kita kegiatan-kegiatan seperti ini memacu penggunaan gedung ini. Jangan sampai gedung ini dibangun tidak dipakai, itu sayang sekali. Maka kami dari Yayasan Merangga mendorong sekolah adat dan mendorong seluruh masyarakat di sini, juga pemerintah, silahkan dipakai gedung ini supaya gedung ini bermanfaat. Inilah pusat kebudayaan kita. Di Kapuas Hulu ini di Putus Ibau sendiri belum ada gedung kesenian. Harapan kita gedung ini bisa dipakai menjadi gedung kesenian. Saya kira itu saja pengantar dari saya dan informasi tentang fasilitasi bidang kebudayaan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita lanjutkan kegiatan ini sehingga nanti pada puncak acara kita sungguh menghasilkan kekaguman, kebanggaan bagi kita sendiri dan bagi bangsa Indonesia. Kita majukan kebudayaan dari daerah sehingga Indonesia semakin kaya. Demikian, terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan Ketua Adat Sungai Ulu kepada Ketua Adat Sungai Ulu dipersilakan. Hadir Kak Kalino Bajarawil Kasur Kabas Senat Kak Kibaka. Pepigai terjalai bentukan terdadat adat usia bagi bangsa Nusa Ulama. Suatu kebanggaan bagi kami masyarakat adat khususnya Sungai Ulu hampir punah dan jarang dimainkan. Tetapi berkat kerjasama, berkat usaha terutama Pak Stef dan kawan-kawan dan Yayasan Merangga, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih. Mudah-mudahan ke depan seni dan budaya khususnya seni budaya Dayak Kanto dapat diangkat, dapat dipertahankan, dapat dilestarikan, khususnya anak-anak muda bisa belajar dan bisa mengerti seni dan budaya sendiri. Marilah kita bangkit, marilah kita bersama untuk melestarikan adat budaya kita sehingga adat budaya kita dapat lestari dan anak cucu kita dapat mengenal, dapat memainkan, dapat melestarikan seni dan budaya, khususnya seni dan budaya Kapuas Hulu dapat dikenal di kancah internasional. Saya kira itu yang dapat saya katakan. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepala Desa Sungai Ulu atau yang mewakili kepada Kepala Desa Sungai Ulu dipersilakan. Terima kasih kepada Yayasan Sekolah Anak, terutama Pak Stefanus Mulyadi, yang memang dari tahun 2015 kalau tidak salah saya Pak ya, kami berembuk tentang gimana menghidupkan kembali nilai-nilai adat budaya Kanto. Dan kita bersyukur dengan adanya Yayasan Merangga kita sudah dikenal sampai ke Jerman. Itu puji Tuhan. Terima kasih Pak Stefanus. Putus Ibau Selatan atau yang mewakili kepada Camat Putus Ibau Selatan dipersilakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh yayasan. Kami
Kami dari pemerintah Kecamatan Pitusulo Selatan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Musik uding ini berdasarkan pengantar dari panitia masih ada pelakunya 7 orang yang masih hidup. Tentu kita harap ke depan musik ini bisa dimasyarakatkan di dalam masyarakat kita Kabupaten Kapuas Hulu dan bisa tampil di segala event sampai ke dunia. Kami dari Kecamatan Pitusulo Selatan sangat berterima kasihlah kepada kita semua pihak yang telah mendukung. Karena Sambutan dari tokoh masyarakat Dayak Kantu kepada Bapak Antonius Mayu dipersilakan. Banyak orang yang hanya ngomong cinta tapi tidak punya kemampuan untuk bisa merealisasikan kegiatan seperti ini. Saya sangat berterima kasih secara pribadi dan sangat mendukung. Ya, satu mengenal suatu bangsa atau suku dari budayanya. Di zaman modern ini justru yang seperti ini yang dicari orang. Ya, mudah-mudahan dengan usaha kita bersama, budaya Dayak khususnya Dayak Kapuas Hulu, dengan hadirnya Pak Stefanus Mulyadi ini bisa terangkat. Memang tantangan tidak gampang. Ya, saya harapkan para pemuda-pemudi mulai belajar, karena memang generasi tua kita makin lama makin berkurang. Mudah-mudahan nanti dengan hadirnya yayasan ini dan sekolah adat Tua Sanggau ini bisa mengangkat itu semua. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran kita semua, pemerhatian ini. Mudah-mudahan juga bukan hanya dukungan moral, tapi material juga, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Sekali lagi juga kita berterima kasih kepada Dirjen Kebudayaan yang telah mensupport kita dengan dana untuk kegiatan. Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus membuka kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan Direktorat Kementerian Pendidikan Riset Teknologi tahun 2021 di Kapuas Hulu. Pada kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mendukung kegiatan yang mana sekolah adat ini telah dibuka oleh Bapak Wakil Bupati pada tahun 2018 yang lalu. Itu cukup ramai. Dengan dukungan masyarakat, semua mengambil bagian dalam rangka bagaimana berupaya, bagaimana semua masyarakat, khususnya orang Dayak, dapat memberikan kontribusi. Nah, dengan demikian, kalau sekarang ada beberapa sangga, ada beberapa sekolah adat, ada beberapa LSM yang menyampaikan maksud dan tujuan baiknya untuk bisa memberikan apresiasi kepada budaya adat istiadat. Maka saya buka kegiatan ini, semoga Tuhan memberkati kita semua. Workshop ini akan difasilitasi oleh Bapak Stefanus Mulyadi. Kepada Bapak Stefanus Mulyadi dipersilakan. Sebelum kita masuk ke workshop, karena kita bicara tentang runding tahun ini, kita lihat sebentar seperti apa sebenarnya permainan runding ini. Ini hanya simpel sekali. Ini hanya rekaman di sini, hanya kegiatan sehari-hari, kegiatan belajar mengajar di sekolah adat.
kebudayaan. Itu salah satu konsentrasinya. Mengapa kebudayaan ini penting? Bagi saya sendiri, kita memajukan apapun, infrastruktur bagus, semuanya bagus, yang lain bagus, tapi kalau aspek kebudayaan tidak tersentuh, semuanya tidak ada rohnya. Seakan-akan kita hidup seperti robot, tidak ada jiwanya. Kebudayaan itu kan ada jiwa. Seni itu lahir karena kehalusan dan keindahan, dan itu lahir dari budaya kita. Nah, kenapa Yayasan Malang sangat konsentrasi dengan itu? Kalau orang tersentuh di hati nuraninya, di perasaannya, di seni budayanya, orang itu akan bisa berkreasi, menciptakan hal-hal yang sungguh luar biasa. Mengapa abad-abad pertengahan, abad-abad awal dulu banyak bangunan-bangunan megah? Di Eropa lebih lagi misalnya. Kenapa Candi Borobudur terbangun seperti itu? Karena ada seniman. Itu yang paling penting. Seniman. Di tempat kita banyak seniman yang ditertawakan orang dan malu menampilkan seniman. Orang disuruh ke Candi Borobudur malu. Ah, itu nggak pada biak. Orang itu zaman HP, zaman OGT, zaman dangdut, malu kan? Bagi saya itu sebenarnya kita membunuh sendiri budaya kita. Kalau suatu suku, suatu bangsa tidak punya budaya, dia akan mati, hilang. Bahasa daerah misalnya, kita malu berbahasa daerah. Saya kemarin di Cimitau mendengar anak muda umur SMA, ada cewek 2 orang ngobrol di dekat saya. Mereka tidak tahu kalau saya sama-sama suku Swahili. Mereka udah ngomong bahasa Swahili dengan sangat halus, sangat fasih dan sangat bagus. Saya kaget. Ada anak muda yang masih bisa bahasa Swahili sangat bagus. Bukan sangat bagus karena halusnya, tapi ungkapannya. Ungkapan ini yang jarang muncul. Itu yang menarik. Itu adalah identitas kita. Itu nggak boleh dihilangkan, tidak boleh dihapus. Kalau kita sudah tidak mau berbahasa daerah aja misalnya, belum seni budaya. Tidak berbahasa daerah saja kita sudah habis, tidak ada identitas lagi. Di sekolah adat, aturan sekolah adat itu semua kegiatan harus dilaksanakan dalam bahasa daerah. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, kecuali pelajaran. Pelajaran boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya boleh. Tapi kegiatan sehari-hari bahasa daerah. Di sini bahasa gantung. Itu adalah identitas pertama. Nah, memang kegiatan seperti ini perjuangan Merangan bukan hanya di sini. Saya sendiri sudah berjalan ke berbagai daerah di Kaposulu ini. Lebih dari 240 desa sudah saya kunjungi. Kebudayaan harus kita lakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kenapa? Kita manusia tidak ada yang bisa melawan kodrat bahwa kita suatu hari lahir dan kemudian akan meninggal dengan usia sekian, dengan berbagai macam situasi. Kalau seperti ini, mereka tokoh-tokoh maestro musik, maestro tari, pembuat ini, kalau tidak sekarang kita ambil ilmunya, keterampilannya, tidak kita rekam sekarang, kapan lagi? Tahun lalu ya, itu mamanya itu ada itu apa? Anton. Saya sempat bikin film, waktu itu mamanya ada ya, masih ada ya. Setelah film itu jadi, mamanya meninggal. Pemain ruding berkurang. Nah, yang seperti itu tidak bisa kita ini lagi kalau mereka lewat. Belum lagi bejalih dulu itu yang lisan semuanya disimpan di dalam diri mereka. Ketika mereka meninggal itu dibawa ke mereka. Tidak ada yang ditinggal. Nah, tujuannya saya menangani seperti sekarang ini bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ingin menangkap semuanya itu, merekam semuanya itu, lalu dengan mudah direkam, mudah-mudahan anak-anak muda kita bisa belajar dari situ. Soal kualitas rekaman tidak perlu dipermasalahkan, yang penting ada. Nah itu. Nah hari ini kita kumpul bersama di sini, senang sekali ada anggota dewan, tokoh masyarakat Kantuk sendiri, ada Pak Ikoni dari Dinas Pendidikan, ada Pak Kerajaan, Pak Bulin, dan di sebelah sana lagi ada Pak Sakarni dari itu tadi juga ada Pak Michael Ujang di sini, ada Pak Bulin, yang Bulin juga ya, Menggung. Ada dari kepolisian, dari perangkat desa, pendamping desa, semua anak-anak muda di depan sana, anak-anak muda semua yang hebat. Ini adalah kesempatan kita untuk berdiskusi bersama. Kita melihat apa yang bisa kita buat ke depan, sehingga benar kata Pak Manyo tadi atau juga Pak Tony, tidak hanya sekedar kita prihatin saja, tapi kita berbuat sesuatu. Prinsip Yayasan Malang berbuat hari ini sekecil apapun itu
pasti ada sendiri sebagai Dewan Adat Dayak mendukung, mendorong, memfasilitasi bidang ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, kegiatan-kegiatan seperti ini memang kita sudah punya tempat wadah untuk bisa mengkoordinir kegiatannya di DAD, karena memang DAD sudah punya rumah adat Dayak yang sekarang ada di Desa Sibawibir. Sudah ada tempatnya yang bisa menjadi wadah kita untuk berkumpul bersama untuk kegiatan-kegiatan festival dan budaya daripada kebudayaan Dayak. Kemudian yang kedua, juga kita DAD ini memang terus terang ada beberapa event yang akan kita laksanakan seyogyanya, tetapi karena memang inilah karena COVID ini banyak sekali event yang tidak bisa kita laksanakan. Seperti tahun-tahun terdahulu ada festival budaya Dayak seperti Gawai Dayak dan sebagainya, sebenarnya sudah dilaksanakan di kepengurusan kami ini, tetapi kemarin tidak ada, kita laksanakan karena COVID. Kemudian yang kedua juga kemarin sudah terbentuk juga panitia persiapan untuk peresmian gedung rumah betang Dayak. Itu sudah dilaksanakan, tetapi juga masih molor, Pak. Terima kasih karena ada beberapa penyempurnaan di gedung itu, termasuk bangunan dan sebagainya perlu ada penambahan. Sampai dengan sekarang sudah selesai, tetapi saya dengar kemungkinan nanti kita melihat waktu ke depan kapan akan dilaksanakan untuk peresmian. Memang sebelum peresmian juga sudah beberapa kali kita pakai untuk kegiatan-kegiatan seperti meeting dan rapat untuk kegiatan-kegiatan yang namanya festival, tapi belum bisa kita laksanakan. Kemudian juga tidak menutup mata untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya ini. Karena saya lihat beberapa tahun ke depan, beberapa tahun ke belakang dulu juga banyak bantuan-bantuan untuk kegiatan-kegiatan seperti sanggar dan budaya. Cuma kita sendiri saja, kalau dilihat sejarah APBD itu, kalau dilihat dirinci satu persatu, kita bantuan kita tidak banyak, Pak. Karena kita tidak punya link ke sana dan tidak punya informasi-informasi seperti itu. Tapi kalau yang untuk lain itu banyak. Makanya saya berharap ke depan hal ini kita akan dorong bersama-sama bagaimana menjaga, bagaimana melestarikan adat dan budaya, terutama hari ini kita berbicara di Suku Katu, bagaimana hal itu dikemas, kemudian ditampilkan dengan hal-hal yang lebih indah, benar, mudah diperhatikan benar. Kedepannya mungkin bisa membantu, kemudian nanti ada pemerintah, ada inisiator, ada NGO yang memperhatikan kita, dan intinya kita menjaga melestarikan budaya ini. Sekali lagi terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, baca rumi Kak Surga, Baseng Kak Jumata. Berikutnya saya beri kesempatan yang juga ke sana sekarang. Sebelum di sini lagi, di sana ada Pak Temenggung, ini penting sekali, Pak Temenggung, Pak Bulin. Silakan Pak menyampaikan pemikirannya. Kami dari pihak adat ya, sangat mendukung kegiatan ini ya. Untuk masalah bantuan ya, dana yang disupport oleh pihak DPR ataupun pihak pemerintah pusat, kami sangat mendukung hal ini ya. Jangan bosan-bosanlah Pak Step untuk melakukan hal ini ya. Kami sangat mendukung. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih pada hari ini bisa terlaksana atau sampai tanggal 16 besok ya. Kita bisa melaksanakan hal ini ya. Mudah-mudahan bisa maju sampai kita diberikan umur panjang. Ya. Pertama Pak Step ya, dia ini sangat sibuk nampaknya untuk mendukung kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya, mungkin penyampaian saya tidak berkenan ya, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Temenggung. Nah, tadi
Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Manggong, intinya sama bahwa ini pertama komunikasi, saling mengembangkan, saling mendukung dari Pak Manggong. Terima kasih banyak, dan dukungan dari pihak Ketemenggungan tentu saja, dukungan adat yang sangat penting untuk kemajuan kebudayaan kita. Saya ingin mendengar dari kaum muda, ada kaum muda depan kita ini. Silahkan siapa dari kaum muda yang ingin menyampaikan sesuatu, bagaimana kita bersama bisa memajukan kebudayaan. Terkait dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dengan pelestarian kebudayaan seperti berjanji, bermain ruding, main sape, itu memang harus kita lestarikan terus, terutama ketika orang-orang tua yang memang sudah maestro, sudah bisa bermain hal tersebut, itu harus diwariskan. Nah, salah satu cara untuk mewariskan kebudayaan itu, melestarikan kebudayaan itu adalah dengan adanya sekolah adat ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak juga yang telah mendirikan sekolah adat ini, sehingga saya harap kedepannya itu dapat berkembang, terutama untuk kami generasi muda yang memang khusus untuk mempelajari hal-hal ini, sehingga budaya-budaya kita itu dapat terus terlestari. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau dari pandangan saya sebagai kaum muda, kita harus lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk mengeksplor kita punya kebudayaan. Kira-kira seperti itu. Di sisi lain, Indonesia, terutama Kapuas Hulu ini yang punya hutan, punya taman nasional, punya budaya, rumah betang terbanyak di seluruh Indonesia, saya kira di Kapuas Hulu ini. Yang masih dihuni masih bagus gitu, dengan seni budayanya. Nah, bidang ini yang mesti kita kembangkan. Kaum muda mungkin itu ada Bang Pian itu orang muda juga itu penting kali itu mungkin. Oh, perempuan ya, perempuan dulu. Kita mau dengar beberapa suara dari kaum muda, ini penting sekali. Silakan kaum muda. Harapan saya untuk kedepannya, bagaimana sekolah adat ini dapat dikembangkan dan kita bisa menghasilkan wisata. Seperti di sini kan dekat sungai. Nah, sungai bagaimana cara kita bisa memanfaatkan tepian sungai untuk aset kita? Misalkan kita dirikan seperti kapal atau apa, jadi orang dapat tertarik untuk datang ke sekolah adat kita, bukan hanya pada saat acara, bukan pada saat ada sosialisasi, tetapi setiap hari kita harus ada omset atau apa yang bisa orang tertarik datang ke sekolah adat di Sungai Ulu. Nah, itu harus ada dukungan juga dari pemerintah, dari mungkin desa juga. Sepenuhnya desa 100% ingin mendukung kita di sini, terutama pemerintah. Nah, itu harapan kami agar sekolah adat kami ini dapat berjalan dengan sesuai rencana. Mungkin diberi kesempatan untuk ngomong, berbicara. Sebenarnya banyak hal yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian tadi, baik terkait ide, gagasan dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa yang terpenting dari semuanya adalah soal konsisten. Kita biasanya dengan mudah membuat ide, lembaga dan sebagainya, tetapi yang sulit itu justru menjalankannya secara konsisten. Itu. Nah, termasuk mungkin ini tantangan juga ke teman-teman kaum muda. Itu. Artinya apa yang dimulai oleh Pak Step, saya kira dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, 2016. Artinya kalau seorang anak dari 2016 itu sekitar umur 5 tahun seharusnya bisa berjalan. Itu. Ini menjadi tantangan juga ke teman-teman di sekolah dan seluruh dalamnya. Tanpa dampingan, tanpa harus dijinjing, teman-teman sudah bisa berjalan dengan umur yang 6 tahun didampingi. Nah, saya kira ini hal yang menjadi penting untuk juga kita lihat. Yang kedua adalah adanya kegiatan panggung apresiasi dari pemerintah ini menjadi momen yang baik, menarik untuk para pegiat seni yang selama ini seolah-olah tidak diperhatikan, seolah-olah teman-teman tidak diperhatikan. Nah, beberapa tahun terakhir sudah mulai ada ruang untuk para pegiat seni. Nah, ini ruang-ruang yang menarik untuk para pegiat seni untuk tetap bisa menjaga semangat melestarikan kesenian itu sendiri dan menularkan kepada kami anak muda ini. Rudi di Kantu untuk saya itu hal baru dan menjadi pembelajaran yang sangat menarik karena saya secara komunitas saya lokal Membalung. Di kami Rudin itu mungkin ada atau dulu mungkin ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya ini kekayaan yang harus kita jaga, bukan hanya hari ini tetapi juga di
di masa yang akan datang, sehingga orang yang datang ke Kapuasulu mengetahui ini loh sebenarnya kekayaan adat budaya kita. Karena memang Kapuasulu dari Indonesia dikenal itu salah satunya karena kebudayaan itu sendiri. Nah, terakhir saya kira memang hal terpenting untuk menjaga ini kolaborasi. Tidak cukup Pak Step sendiri, tidak cukup Pak Adat, Pak Temenggung dan sebagainya, tetapi dari pemerintah dan semua lembaga, semua elemen harus saling mengisi ruang itu. Saya kira Pak Mayu sangat paham soal itu. Teman-teman di sana, bapak-bapak khususnya di legislatif juga, supaya bisa juga memperhatikan kegiatan-kegiatan anak muda, khususnya pengembangan adat dan budaya. Karena memang kemarin kami selesai musnah di laut penetapan aturan dan hukum adat Taman Balau Paling. Salah satu konsep kenapa kami anak muda di sana bergerak sendiri untuk mendorong pendokumentasian adat dan aturan adalah karena tantangan ke depan Kapuasulu ini sangat besar. Masyarakat Dayak tantangannya sangat besar. Ibu kota negara baru akan masuk di tahun 2024. Artinya hal baik dan buruk akan masuk ke kita. Anak-anak muda menjadi orang yang sangat bertanggung jawab untuk masa depan adat dan budaya termasuk masa depan kita sendiri. Saya kira kita penting untuk mulai tidak cukup hanya sekedar menjalani rutinitas biasa atau teman-teman ada yang guru dan sebagainya, tetapi juga perlu memperhatikan hal-hal yang lebih luas daripada hanya sekedar rutinitas kita sehari-hari. Saya kira itu dari saya, mohon maaf pada akhirnya tadi mau sedikit jadi agak banyak dan mungkin di luar konteks. Saya kira terima kasih kepada semuanya, kepada teman-teman sekolah adat yang masuk semangat, ibu-ibu tokoh adat, terutama ke Pak Step. Yang saya kenal betul orang ini, salah satu mentor saya di Kapuasulu itu beliau. Juga di sini tadi bicara soal banyak ide-ide, ada tokoh adat kita, tokoh masyarakat Kantuk, tapi juga anggota dewan. Kita juga ingin dengar bagaimana tanggapan dari dewan sendiri, apa yang bisa dibuat bersama, apa yang bisa kita kembangkan bersama. Sudah banyak ide-ide yang masuk tadi, sehingga sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak. Baik, terima kasih Pak. Kesempatan yang kedua kali. Kalau aku pakai bahasa Kantuk tahu nanti? Tahu deh. Dia tahu semua. Tahu. Baik. Tapi tidak usah, tidak ada yang tidak paham bahasa Kantuk. Campur ya. Jadi yang pertama, saya merasa bangga dan bersyukur dengan tanggapan anak-anak muda yang tadi. Sekolah adat ini tidak bisa jalan kalau tanpa dukungan anak-anak muda yang ikhlas, yang mau dan peduli, ya, dengan bimbingan Pak Stefanus Mulyadi, ya. Nah, itu luar biasa. Ditambah semangat orang-orang tua walaupun sudah berumur tapi mau terlibat langsung dengan kegiatan seperti ini. Memang kepedulian terhadap adat budaya kita memang harus pupuk. Kita boleh mengadopsi adat budaya orang lain, tapi sekali lagi jangan lupakan adat budaya kita sendiri, karena itu merupakan identitas kita semua. Ya kan? Kenapa saya bangga? Karena banyak anak muda yang sudah peduli. Tolong semangat ini jangan sampai kendor. Tanpa anak muda tidak akan jalan. Tentu ini bisa jalan kerjasama di antara semua elemen. Ya, tidak bisa hanya dilimpahkan termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, anak muda, politik, dan eksekutif. Kami di Dewan itu ada 12 orang Dayak. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Mulyadi bisa mengundang teman-teman anggota Dewan. Ya, agar mereka juga punya perhatian terhadap ini. Kalau dibebankan satu, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Karena yang diurus bukan hanya satu bagi-bagi. Nah, bayangkan saja kalau misal 12 orang itu bisa nyumbang 20 juta per tahun. Sudah hampir tercapai satu kegiatan kita. Nah, belum lagi ditambah usahanya Pak Mulyadi, bisa bantuan dari kementerian, dari Pemda Kapuasulu, ya kan, dan sektor lain. Nah, itu. Kenapa saya pesan seperti ini? Ini tidak cukup hanya idealisme, tapi perlu dukungan finansial agar ini bisa berkembang. Ya, tapi bukan itu yang utama, tapi semangat itu. Tapi saya yakin kalian semua mampu
untuk mengembangkan itu. Menyinggung masalah rencana mau bikin kapal. Itu hanya bentuknya saja kapal. Kalau saya berpikir itu merupakan suatu panggung, tapi terbuat seperti kapal. Nah nanti suatu saat ada turis datang, kita bisa nampilkan seni tari, seni musik, ya, seni suara. Itu yang dicari orang. Nah kemudian mereka mau makan, ada tempat makan. Kemudian ada mereka mau bawa oleh-oleh, ada kerajinan yang mereka bisa bawa sebagai souvenir itu. Itu sebenarnya itu lebih. Karena kalau hanya datang ke sini yang lihat ini aja, ya kan? Masih untung masih kata Pak Mulyadi, masih ada beberapa dari Jerman, dari mana datang hanya sekedar melihat kan gitu. Tapi tentu mereka melihat kesungguhan ke depan apa mereka ini bisa berkembang atau tidak. Kan gitu. Ya, itu. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan kerjasama di semua tingkat elemen masyarakat. Kenapa? Kalian jangan pikir saya dapat apa. Nama kita semua akan tercatat. Ini sejarah baru bagi Kapuas Hulu, ada sekolah adat di sini. Harapan saya Pak Mulyadi, mungkin misal di Taman Balo ada, di Suru ada, di Kalis ada, ya kan gitu. Ini mungkin sebuah, ini perintis yang memulai, ya. Dan bersyukur kita dapat karunia Tuhan orang yang peduli. Kalau belum Pak Mulyadi tidak akan mungkin ada barang ini. Tidak mungkin, saya sangat yakin. Ya, ada yang punya keinginan tapi tidak punya kemampuan, tidak punya relasi yang banyak, ya, ke luar negeri dan sebagainya untuk memasarkan ini. Ini memulai bagaimana menghidupkan kembali bukan hanya seni musik, seni tari, berbagai macam. Nah tentu dari itu semua akan berdampak kepada ekonomi. Itu bagi para pengrajin, bagi para yang pintar masak dan sebagainya, dan bikin masak tradisional bersama. Pertama, kita semuanya setuju untuk memajukan kebudayaan kita. Yang kedua, kita sebenarnya sudah ada jalurnya, sudah ada bidangnya, ada fasilitasnya. Seperti tadi Dewan Adat Dayak, juga ada gedung sudah ada di sana. Yang ketiga, bagaimana kita bekerja sama mensinergikan kegiatan kita ini sehingga lebih besar dampaknya, lebih tepat sasaran. Ini sangat membantu ya ide ini. Nanti kita akan berikan lagi setelah kegiatan ini. Saja banyak hal yang saya kira forum seperti ini kita jadikan forum pertemuan, banyak ide kreatif yang bisa kita buat. Nah, kita saya kira sudah banyak yang kita bicarakan. Tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan kita pada hari ini, tetapi ide-ide yang tadi sudah masuk, komunikasi informasi yang sudah terbangun di sini, ini kita teruskan.
Perentar. Ngoy baik kok tebak lo. Ngoy garah lo. Kena dulu kan. Di dia sih.
Kalimantan Barat. Bersama saya, Anastasia Juli, kita akan menyaksikan bersama puncak acara panggung apresiasi bagi komunitas perempuan seniman ruding Sungai Ulu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Merangat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemirsa, saat ini Bupati Kapuas Hulu yang hari ini diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berserta rombongan telah tiba di Sekolah Adat Dayak Kantu Tuak Sanggau. Sebelum memasuki lingkungan sekolah adat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berserta rombongan akan melakukan prosesi ritual adat penyambutan tamu suku Dayak Kantu. Setelah dikitau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berserta rombongan diberi minum tuak sebagai lambang persahabatan. Dan kemudian diberi mandau untuk melakukan ritual pemotongan empang. Ritual pemotongan empang adalah pemotongan kayu yang menjadi simbol penghargaan dari masyarakat terhadap tamu yang datang. Prosesi pemotongan empang dilakukan dengan memotong kayu tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat suku Dayak Kantu, kayu yang dipotong harus dipotong dengan sempurna, yang menjadi simbol bahwa kedatangan tamu tersebut dengan hati yang baik dan niat yang mulia. Kayu yang digunakan adalah kayu khusus, yaitu kayu purang, yang memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat suku Dayak Kantu. Adapun kayu purang memiliki struktur yang lembut dan mengandung air, menyimbolkan hati yang lembut dan mengalir seperti air. Saat ini saya sedang berada di depan gedung sekolah adat. Di sini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta rombongan akan melakukan ritual bekitau. Bekitau adalah ritual adat yang mengusir roh-roh jahat dan memohon hal-hal yang baik bagi tamu yang akan memasuki rumah adat. Setelah ritual bekitau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta rombongan memasuki ruang sekolah adat. Sambil diberi minum tuak, diiringi dengan menyepan dan beansing-ansing. Menyepan adalah sekelompok penari yang mengipas-ngipas tamu sebagai simbol untuk memberikan kesejukan hati bagi para tamu. Sedangkan beansing-ansing bertujuan untuk memberi semangat dan menambah kemeriahan dalam penyambutan tamu. Saat ini kita telah berada di ruangan di mana puncak acara panggung apresiasi bagi komunitas perempuan seniman ruding akan berlangsung. Adapun susunan acara panggung apresiasi adalah sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Yayasan Merangat selaku pelaksana fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Adat dan sambutan dari Kepala Desa Sungai Ulu. Setelah itu, kita akan mendengarkan sambutan virtual dari Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah itu, kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Bupati yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Selesai sambutan, Bapak Kepala Dinas akan memberikan piagam penghargaan kepada Maestro Ruding dan Maestro Tabu. Acara selanjutnya adalah konser Ruding. Selamat menyaksikan. Pada generasi
Oktober 2021 dimulai. Bagi semua masyarakat yang ambil bagian dalam kegiatan ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Sekolah Adat Dayak Kantuk Tuak Sangau di Desa Sungai Ulu. Yayasan Merangat merasa sangat bersyukur boleh ikut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah di bidang kemajuan kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Perlu saya laporkan bahwa kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Merangat di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan dari tanggal 1 Oktober hingga kini dan masih berlangsung sampai tanggal 20 Oktober nanti. Meskipun beberapa waktu yang lalu sempat terhenti karena bencana banjir yang melanda Putus Ibau dan sekitarnya. Kebudayaan tahun 2021 yang kita laksanakan di sini mencakup pertama kegiatan sosialisasi yang dibuka waktu itu oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dan workshop ruding yang bertema dukungan pemerintah terhadap inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan daerah. Yang ketiga, kegiatan pelatihan membuat ruding dan kemudian pelatihan memainkan ruding yang diikuti total 40 peserta dari desa-desa sekitar Sungai Ulu, Ujung Pinang, desa mana lagi, Jaras, desa Teluk Sindun. Nanti juga mereka akan tampil. Yayasan Merangat sengaja mengusung kegiatan FBK 2021 ini dengan judul Panggung Apresiasi bagi Komunitas Perempuan Seniman Ruding dan Pelestarian Seni Musik Ruding Kantuk kepada generasi muda. Alasan utama judul ini dipilih karena kita ingin mengapresiasi dedikasi seniman ruding yang masih setia merawat dan mengajar seni musik ruding di Sekolah Adat Tuak Sangau Sungai Ulu. Selain itu kita juga berupaya mengangkat seni musik ruding yang pernah mendunia. Perlu kita ketahui bahwa musik ruding ini tidak hanya di sini, dia ada di berbagai negara di dunia ini. Mengagumkan bagi saya bahwa musik ini mendunia, tetapi di Sungai Ulu musik ini tetap hidup. Kita beri tepuk tangan untuk Sungai Ulu. Namun sekarang juga ada situasi yang agak menyedihkan bagi kita karena musik ruding ini sudah hampir punah di Kabupaten Kapuas Hulu terutama. Sekarang hanya tinggal 7 orang seniman ruding, maestro ruding di Desa Sungai Ulu ini. Nanti kita lihat bersama mereka memainkan musik ruding di hadapan kita. Selain para pemain ruding ini di depan kita ini, juga ada maestro pembuat ruding. Hanya 1 orang yang masih ada di sini, yaitu Bapak Stefanus. Kita beri tepuk tangan juga untuk Bapak Stefanus, pembuat ruding. Mereka itu usianya sekarang antara 65 sampai 80 tahun. Dan mereka masih sangat aktif, baik memainkan ruding maupun mengajar musik ruding di Sekolah Adat Tuak Sangau Sungai Ulu. Ini luar biasa. Selain mereka, ini ada juga para seniman tabuh. Nanti juga akan kita saksikan mereka seniman tabuh. Tadi sudah kita saksikan bersama seniman tabuh memainkan alat-alat tabuh. Sayang sekali bahwa para seniman tersebut kurang mendapat perhatian dan bahkan mereka tidak pernah mendapat panggung dalam masyarakat kita. Hal itulah yang menjadi latar belakang mengapa Yayasan Merangat memberikan apresiasi terhadap para maestro ruding, terutama para ruding wanita tadi. Pada saat yang sama kita juga ingin
menjadikan momen ini untuk mewariskan seni musik ruding kepada generasi muda. Maka ada pelatihan seni musik ruding kemarin. Pewarisan ini kita mulai dari Sekolah Adat Tuak Sanggau Sungai Ulu. Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, melalui kegiatan ini kami berharap dapat muncul lebih banyak inisiatif dan ide-ide segar untuk kita semua memajukan kebudayaan di daerah kita. Maka panggung ini nanti tidak kami maksudkan untuk mempersembahkan kesempurnaan permainan musik ruding kepada hadirin semua, namun panggung ini merupakan sebuah semangat, sebuah inisiatif untuk memberikan apresiasi bagi para seniman kita. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menggugah semua pihak untuk terus memajukan kebudayaan daerah kita yang sangat kaya di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Yayasan Merangat fokus kepada konservasi dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu melalui kegiatan dokumentasi dan event-event seni budaya daerah. Hal itu karena kami melihat bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki warisan seni budaya tradisional yang sangat kaya dan memiliki nilai tinggi dan perlu dilestarikan. FBK 2021 ini secara nasional mengangkat tema ketahanan budaya. Tema ini diangkat untuk memberi dukungan bagi para pelaku seni budaya di masa pandemi COVID-19. Karena kita lihat bersama bahwa banyak sekali gerakan-gerakan masyarakat di bidang seni budaya yang mengalami dampak negatif akibat pandemi COVID ini. Tidak sedikit kelompok seni budaya yang bahkan tidak bisa tampil lagi atau bahkan bubar karena tidak ada kesempatan untuk tampil. Maka tema tahun ini, tema fasilitasi bidang budaya tahun ini adalah ketahanan budaya. Memang kita tidak bisa kita pungkiri bahwa secara ekonomi FBK tahun 2021 memberi dampak yang positif bagi pelaku usaha. Seperti catering, ada catering kita lihat ada makanan, minuman. Ini berdampak ekonomi bagi para pelaku catering. Juga berdampak positif bagi para penyewa sound system, lighting, lampu misalnya. Inilah bentuk bisa kita lihat karya seni melahirkan banyak sisi ekonomi, banyak keuntungan bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat penting kita dukung, kita adakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Itulah yang mendasari mengapa Yayasan Merangat fokus pada bidang kebudayaan. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memfasilitasi kegiatan ini melalui program fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021. Yayasan Merangat sangat berterima kasih karena boleh ikut ambil bagian dalam mendukung pemerintah mencapai 7 agenda strategis pemajuan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Terima kasih yang tidak terhingga juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para anggota DPR yang telah memberikan dukungan yang sangat kuat atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta upaya-upaya kecil Yayasan Merangat dalam ambil bagian memajukan kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para maestro ruding, kepada Sekolah Adat Tuak Sanggau Sungai Ulu, kepada seluruh seniman kesenian tradisional di Kabupaten Kapuas Hulu, kepada Kepala Desa Sungai Ulu dan jajarannya, dan kepada seluruh masyarakat Sungai Ulu yang telah dengan penuh semangat dan penuh perjuangan menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Kita berterima kasih kepada semuanya yang telah ambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terselenggaranya fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 ini. Maka pada akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti konser ini dan semoga kegiatan kali ini memacu semangat kita untuk terus memajukan kebudayaan, terutama kebudayaan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Adil Gatalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubatan. Bisa melestarikan permainan ruding. Suatu kebanggaan bagi kami. Dan kami juga berterima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu. Kami berterima kasih juga kepada Yayasan Merangat yang sedemikian rupa dari awal sampai akhir
terbikinnya yayasan dan terbentuknya sekolah adat Tua Sanggau ini. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kiranya damai sejahtera selalu kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengirimkan permohonan maaf dari pimpinan kami, Bapak Fitra Ada selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang kiranya pada kesempatan kali ini berhalangan hadir untuk bisa menghadiri pembukaan dari Yayasan Merangat selaku salah satu penerima fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021. Pada kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Merangat dalam hal ini dengan tema pagelaran panggung apresiasi komunitas perempuan seniman Dieng dan pelestarian seni musik Dieng Kantu pada generasi muda, diharapkan bisa menjadi salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan yang lahir dalam 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018. Dalam fasilitasi bidang kebudayaan ini, harapannya juga bisa menjadi wadah penyediaan ruang keragaman ekspresi serta mendorong interaksi budaya dan inisiatif-inisiatif baru dalam upaya pemajuan kebudayaan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Meskipun kita bisa lihat bahwa pergerakan di masyarakat kita sudah mulai aktif kembali menuju kenormalan baru, harapannya seperti apa yang telah kita coba jaga melalui perencanaan maupun dalam pesan-pesan yang disampaikan juga oleh pimpinan kami, bahwa kita agar tetap secara ketat melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, harapannya tidak menjadikan kegiatan ini menjadi salah satu klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan amanat ini bisa dijalankan oleh Yayasan Merangat dalam hal ini sebagai penanggung jawab, sehingga kesehatan masyarakat di Kapuas Hulu, terutama di sekitar pelaksanaan kegiatan pagelaran panggung apresiasi komunitas perempuan seniman Dieng dan pelestarian seni musik Dieng Kantu pada generasi muda ini tetap terjaga. Akhir kata, saya mewakili Bapak Fitra Ada selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dengan ini memberikan ucapan selamat dan semoga sukses dalam menjalankan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sukses selalu untuk Yayasan Merangat dan semoga pelestarian kebudayaan di sekitar Kapuas Hulu dan sekitarnya bisa lestari dan terlaksana. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang-kurangnya apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kami sampaikan sekali lagi. Salam dari Jakarta. Selamat sore.
Bapak Stefanus. Mohon izin untuk Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa menyerahkan piagam penghargaan kepada Maestro Tabir. Udah ubahan kepala, baru melihat barang tuh. Yang nama Lijeng. Jadi terima kasih pada komunitas masyarakat adat Seduluk yang sudah mempertahankan alat sederhana, tetapi sangat sulit memainkan, kata Pak Stefanus Mulyadi. Mudah-mudahan alat ini bagi warisan budaya tak benda untuk bisa didaftarkan nantinya. Karena saya yakin di Kabupaten Kapuas Hulu ini hanya di Sungai Hulu mungkin yang bisa ditemukan alat ini. Dan pembuatnya juga sudah terus mempertahankan alat-alat ini sebagai warisan budaya Sungai Hulu dan Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih. Alatnya sederhana. Maestro Ruding. Ini musik kita sih ya. Musik ini sudah mendunia. Konon penyebaran musik ini dulu dibawa oleh kolonial zaman penjajahan. Karena dulu orang menggunakan kapal tidak bisa menggunakan alat musik yang besar, maka mereka membawa alat musik yang kecil sehingga tidak penuh kapalnya. Maka ini menyebar ke seluruh dunia dan uniknya ini berasal dari Asia. Maka di Indonesia sampai ke pedalaman ini juga masuk. Tetapi menariknya adalah musik ini zaman dulu kan belum banyak teknologi seperti sekarang, tetapi semua orang bisa memainkannya. Di Sungai Hulu ada kekhasan. Di tempat lain banyak orang main perorangan sendiri-sendiri. Di Sungai Hulu mereka memainkannya secara grup dan mereka memainkannya mengikuti tabuh, gendang, tawak dan sebagainya.
Ding dan Tabu memainkan lagu yang sama, tapi sendiri-sendiri. Kalau tidak, Misalnya Ruding ini mendengar hasil ini apa? Hasil rekaman ini karena temponya yang mungkin samakan, tempo mainnya. Kalau temponya tidak samakan, tidak akan jadi dia. Yang mau dipadu tebak tadi yang mau dipadukan dengan Ruding apa? Yang cocok di Pinca. Oke. Pinca dulu. Jadi besok coba kita Pinca akan digabungkan dengan Ruding. Maka Tinggal nak nih. Dilawan itu. Mau dibersihin dulu. Ini lubang tuh. Bunyi itu bunyi. Oh ya. Ada jingan aku. Kepada aku sudah tahu aku belajar terus. Ilmu aku. Padahal bukan ilmu lagi. Karena aku belajar.
perasaan nuan itu ya waktu nuan main rudiang di panggung deh? Apa perasaan nuan? Hatiku senang karena Pak Step ngajak kami main rudiang. Karena aku udah sampai udah tua baru timbul main rudiang. Senang benar aku. Anak cucu aku ikut. Kegembiraan kami udah kami main rudiang, lagi kami isi musik diring dengan rudiang lagi. Sampai merangsang hati aku. Sampai aku asal saya ngelangkah joget menari. Senang aku. Aku ucapkan terima kasih Pak Step. Ingin ngajak kami yang tua tuh bermain rudiang. Udah berapa puluh tahun baru entok nih rudiang tuh timbul lagi bangkit. Agi gentok de baik Pak Step lagi. Wah, merangsang benar hatiku. Bangkit hati aku. Gembira ria. Aku coba kan tinggi main rudiang selalu main rudiang. Tapi di baik pemerintah kami berudiang ke diri waktu Dumai sebarang-barang dibunyi ke daun lalang dan rumput kena asik berudiang itu tadi. Senang amat aku. Di baik Pak Step. Semoga Pak Step kita itu sama panjang umur, bisa rezeki ya, doa aku. Masih lain. Aku ngucap terima kasih Pak Step. Aku diberi Pak Step duit sehingga aku belikan cantian untuk kenangan dari Pak Step. Ini langsung aku beli. Semalam aku tadi pagi aku diberi Anton, langsung aku putus bau beli hanti untuk kenangan. Ya macam tu kalau beli ke barang buruk, tanya nak lama norami. Kalau belikan cantik, aku berjalan kini aku ingat. Aku ngucap ngusung kita semua ribuan terima kasih. Nya mengucapku minta kita sama panjang umur, bisa rezeki. Nya doa aku. Semoga sudah membangkitkan lagi lebih dari kami. Perasaan ibu kemarin ketika ibu main sama tadi main ruding tampil di panggung. Ya, sangat bahagia. Terutama aku memang nak kalah ikut orang syuting baru kan. Kalau ibu tuh memang udah lama, aku baru dulu sih pernah belajar, cuman nggak pernah ikut ramai-ramai, sendiri-sendiri mah di rumah. Baru sejak ibu almarhumnya yang ngajak, lalu aku mau ikut kan. Aku coba-coba, rupanya aku lagi ingat, karena udah lama nggak pernah ikut. Dulu kan waktu main-main di rumah, waktu kawan-kawan ramai-ramai baru main. Nah sekarang baru belajar lagi. Tapi perasaan ibu tampil di panggung itu baru pertama kali ibu ya. Gimana rasanya bu? Itu bahagia. Sebenarnya untuk mengajak anak-anak biar mereka tuh mengingat begitu caranya musik tradisional yang perlu kita ingatkan. Mereka tuh paling dengan cerita aja kan. Nah, sekarang baru mereka melihat segala tabuh, segala ruding sama dengan suling. Memang udah lama nggak pernah baru sekarang baru mulai ada lagi. Pan ibu ke depan untuk anak-anak terutama di Sungai Ulu di sekolah adat tuh kata ibu apa? Semoga mereka tuh benar-benar giat belajar dan mau mengingat itu musik tradisional supaya mereka ke depan tuh bisa semua tahu tampil.
Nanti kalau kami dah tidak ada kan jadi mereka jadi generasi penerus. Ya, cuma itu dah. Tapi yang pertama itu kesal. Setelah itu udah datang panggung, saya pun gembira dan senang. Tidak ada yang dikhawatirkan lagi karena sudah latihan, mungkin seberapa salah. Iyalah, senang lah karena saya dapat naik panggung itu. Naik panggung itu. Lagi sudah waktu kami main-main sama kawan tuh, datang ke rumput main, ambil rumput main. Nah itulah. Jadi lama-kelama ada bibi saya tuh main ruding, Kak. Sempat dia main ruding, dia nak pegang ruding, saya yang ambil kayak gitu. Saya yang ambil main, saya tah kena tah salah tetap saya main. Jadi lama-kelamaan kan saya tahu main ruding. Bu, terhadap anak-anak muda gimana Bu? Tentang musik, baik ruding maupun yang lain lah. Saya mengharap dengan anak-anak yang belajar tuh mungkin tahu semua ya, kalau belajar ketiga kali ya. Udah tahu kan tidak ada yang bunyi, segala ruding tidak. Mungkin ada harapan lah tidak yang belajar. Saya sendiri melihat para maestro ruding, orang-orang tua, perempuan-perempuan tua yang bisa memainkan sangat bersemangat, sangat antusias. Mereka sangat diperhatikan, mereka sangat diperhatikan dan mereka sangat diberi kepercayaan untuk bisa memainkan alat musik ruding. Karena memang seni musik ruding sudah amat langka. Di Indonesia lalu tinggal 6 orang yang bisa memainkan seni musik ruding. Dan kemarin saya melihat mereka sangat senang, sangat bersemangat. Perasaan saya selaku kepala adat dan selaku ketua yayasan sekolah adat suku Dayak Kantu, yaitu sekolah adat Tuak Sanggau, perasaan saya sangat bahagia, sangat senang, sangat terharu dengan diangkatnya seni ruding suku Dayak Kantu, terutama orang-orang tua maestro ruding yang saat ini sudah hampir musnah, sudah hampir hilang, tapi dengan diangkatnya kembali para pemain ruding tua yang kiranya dapat menurunkan generasi muda supaya generasi muda mengerti, memahami seni ruding dan bisa memainkan alat ruding, karena memang generasi muda sekarang sudah hampir tidak mengenal seni ruding, termasuk generasi kami sekarang. Tetapi dengan diangkatnya seni ruding oleh Yayasan Merangat, kami sangat terhormat dan sangat terharu. Harapan kami mudah-mudahan ke depan seni musik ruding tetap berjaya, tetap lestari, tetap bisa dimainkan kaula muda, dan kaula muda tetap bersemangat dan senang memainkan seni musik ruding, karena seni musik ruding adalah seni musik yang sudah langka. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk apresiasi kebudayaan, fasilitasi kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu yang bekerja sama dengan Yayasan Merangat. Saya pikir ini hal yang sangat menarik sekali untuk kita kembangkan, karena Kabupaten Kapuas Hulu ini begitu banyak, begitu beragam kebudayaan, begitu dari sisi pakaian, tari-tarian dan segala macam. Ini banyak hal yang memang harus kita kembangkan. Yayasan Merangat telah berkontribusi positif sekali di Kabupaten Kapuas Hulu dalam bidang kebudayaan. Ini menandakan bahwa kebudayaan itu memang harus dikelola oleh berbagai pihak. Tidak akan mungkin pemerintah daerah semata yang bisa melaksanakan ini. Dan kami mengundang pihak-pihak yang berkehendak baik untuk bersama-sama mengembangkan kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu. Yayasan Merangat saya pikir sudah berkontribusi positif. Banyak hal yang mereka lakukan terkait dengan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu, dan selama ini kerjasama atau koordinasi kita dengan Yayasan Merangat ini sudah berjalan dengan baik.
Kami berterima kasih sekali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi melalui Direktorat Kebudayaan yang sudah mendukung kegiatan ini sepenuhnya melalui pendanaan atau kemitraan yang dilakukan salah satunya pada lembaga Yayasan Marangan di Kabupaten Kapuasulu. Dan kerjasama ini kami harapkan terus bisa dikembangkan dan kami siap mengambil langkah-langkah dukungan agar kebudayaan-kebudayaan di Kabupaten Kapuasulu terus bisa kita pertahankan dan kita kembangkan, yang pada akhirnya ini bisa berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri khas di Kabupaten Kapuasulu ada rumah betang yang mungkin tidak dimiliki oleh suku-suku atau suku-suku di dalamnya. Dan ini kalau ini kita kembangkan lebih luas, keberadaan rumah betang ini bisa menjadi aset pariwisata budaya bagi kita, dan ini tugas pemerintah daerah untuk terus bisa mengembangkan ini. Tetapi kami juga sadar bahwa pemerintah daerah juga tidak bisa bekerja sendirian, perlu dukungan berbagai pihak untuk bisa kita mengemas secara baik pengembangan pariwisata budaya kita. Menarik sekali saya menyaksikan langsung konser ruding yang dilaksanakan masyarakat adat Sungai Ulu yang difasilitasi oleh Yayasan Marangan. Ini adalah cambuk bagi anak-anak muda kita. Bagaimana kita terus bisa mempertahankan alat tradisional ruding ini. Ternyata juga ruding itu bisa masuk ke dalam berbagai macam alat musik, baik tradisional maupun modern. Dia juga bisa berkolaborasi dengan alat-alat musik modern, gitar, organ, piano, dan segala macam. Ini menandakan sekali seni kebudayaan itu juga bisa diperluas dan bisa disesuaikan dengan kemajuan di zaman sekarang. Dan ini ya mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa terus kita pertahankan dan kita lanjutkan kerjasama seperti ini. Dan sekali lagi kami mohon dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kebudayaan untuk bisa memfasilitasi kami dalam hal pendanaan. Pemerintah daerah siap menginventarisir apa-apa saja yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan kebudayaan kita.